Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Syarah Al-Wajibat. Kita masuk pembahasan Anwa'un Nifaq, macam-macam kemunafikan. Penulis rahimallahu taala berkata, an-nifaqu naw'an. Nifaq ada dua macam, i'tiqadiyun wa amaliyun. Nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi artinya nifaq yang berupa keyakinan. Nifaq amali artinya nifaq yang berupa perbuatan. An-nifaqu al-i'tiqadi sittatu anwa'. Nifaq i'tiqadi ada 6 macam. Sahibuha min ahli darkil asfali minan nar. Pelakunya termasuk penghuni neraka yang paling bawah. Taib, ini perkataan penulis. Kemudian kita lihat penjelasannya. Ai an-nifaqu yanqasimu ila naw'ain. Yakni nifaq terbagi menjadi 2 macam. Kama taqaddama fil kufri qariban, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan tentang kufur. Dalam pembahasan tentang kufur kita sudah membahas di antara kufur akbar adalah kufrun nifaq, kufur karena nifaq. Dan kami sudah jelaskan bahwasanya nifaq ada 2, ada nifaq i'tiqadi dan ada nifaq amali. Nifaq i'tiqadi ini kufur akbar. Kufur akbar. Taib, wan nifaqu lughatan mukhalafatul batin li zahir. Nifaq secara bahasa artinya sikap berbeda antara lahir dan batin. Sikap berbeda antara lahir dan batin. Lahirnya mengatakan beriman, sementara batinnya tidak. Fanau'ul awal nifaqun i'tiqadiyun. Pertama adalah nifaq i'tiqadi, ai fil qalbi, yakni di dalam hati. Nifaq i'tiqadi yakni nifaq di dalam hati. Wa huwa izharul islam wa ibtanul kufri wal iyazu billah. Nifaq i'tiqadi yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Kita berlindung kepada Allah darinya. Ini nifaq yang pertama, nifaq i'tiqadi, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Lisannya mengatakan saya beriman, saya muslim, akan tetapi hatinya kufur. Hatinya kufur. Wa nau'u tsani nifaqun amaliyun ay fil jawari. Kedua
adalah nifak amali, yaitu kemunafikan yang terjadi pada anggota tubuh atau pada perbuatan. Perhatikan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nifak ada dua. Yang pertama nifak i'tiqadi, yakni di dalam hati. Yang kedua nifak amali, yakni pada perbuatan. Nanti kita akan jelaskan. Amma naul awal, adapun yang pertama yaitu nifak al-i'tiqadi, fahuwa mukhrijun minal millati bil kulliyah. Nifak ini, nifak i'tiqadi, dapat mengeluarkan pelakunya secara keseluruhan dari agama Islam. Ya, artinya pelakunya kafir, keluar dari Islam. Ya, sama seperti nifak i'tiqadi, sama seperti syirik akbar dan kufur akbar. Nifak i'tiqadi hukumnya sama seperti syirik akbar dan kufur akbar, yakni sama-sama mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa huwa yanqasimu ila sitati anwa'. Nifak i'tiqadi terbagi menjadi 6 macam. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Sahibuha min ahli darkil asfali minan nar. Pelakunya adalah penghuni neraka yang paling bawah. Ya, sebagaimana firman Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Ini dalam surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Tahta al-kuffar wal yahudi wan nasara, di bawah orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi neraka itu darokat, ya, bertingkat-tingkat, akan tetapi ke bawah. Bertingkat-tingkat ke bawah, berbeda dengan surga. Surga itu bertingkat-tingkat ke atas. Surga yang paling tinggi surga Firdaus. Neraka bertingkat-tingkat ke bawah. Neraka yang paling bawah adalah nerakanya orang-orang munafikin. Sebagian salaf berkata, tingkat neraka yang paling di atas diperuntukkan bagi usatul muwahhidin, para pelaku maksiat yang bertauhid. Para pelaku maksiat yang bertauhid, mereka akan ditempatkan di neraka yang paling atas. Kemudian di bawahnya ada orang-orang Yahudi. Kemudian di bawahnya ada orang-orang Nasrani. Kemudian orang-orang As-Sabi'un. Ya, kemudian di bawahnya ada orang-orang Majusi. Kemudian ya, di bawahnya lagi ada orang-orang musyrik Arab, dan terakhir orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik berada di neraka yang paling bawah, di dasar neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di dasar neraka. Ini azab yang pedih bagi mereka. Walahum azabun alimun, bagi mereka azab yang pedih, bima kanu yakzibun, disebabkan mereka berdosa. Ya, pura-pura beriman
padahal tidak beriman, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala al-alamatu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fi Madarijis Salikin. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab Madarijus Salikin jilid 1 halaman 247. Faslun wa amman nifaqu fadda'ul udalu al-batinu. Pasal adapun kemunafikan, maka ia merupakan penyakit kronis yang berbahaya yang berada dalam batin. Kemunafikan merupakan penyakit kronis yang berbahaya yang berada dalam batin. Jadi kemunafikan ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit kronis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Nifakun, penyakit kemunafikan. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya, penyakit kronis. Fazadahumullahu marada, lalu Allah tambahkan penyakit mereka. Waliyazubillah. Alladzi yakunu rajulu mumtali'an minhu wa huwa la yas'ur, di mana seseorang hatinya penuh dengan penyakit ini namun dia tidak menyadarinya. Bayangkan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakitnya penyakit kronis berbahaya, dan orang yang punya penyakit ini dia tidak menyadarinya, dia tidak merasakannya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang munafikin. Kadang Allah mengatakan mereka tidak menyadarinya. Wa ma yas'urun, wa ma yas'urun, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak sadar kalau dalam hati mereka ada penyakit yang sangat berbahaya. Walakin la yas'urun, akan tetapi mereka tidak sadar. Kemudian dalam ayat yang lain, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ini penyakit yang sangat mengerikan, penyakit berbahaya, penyakit kronis. Namun orang yang terkena penyakit ini tidak menyadarinya. Ya, mungkin kalau penyakit fisik, penyakit kanker yang tidak disadari oleh seseorang, tiba-tiba ternyata sudah stadium 4. Waliyazubillah. Fa innahu amrun khafiyun 'alan nas, karena ia adalah sesuatu yang tersembunyi dari manusia. Nifak ini sesuatu yang tersembunyi dari manusia. Wa katsiran ma yukhfa 'ala man talabbasa bihi fayaz'umu annahu muslihun wa huwa mufsidun. Dan seringkali orang yang terjangkit penyakit ini tidak menyadarinya. Dia menyangka bahwa dirinya adalah orang yang melakukan perbaikan, padahal sebenarnya dia adalah orang yang melakukan kerusakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi
qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak sadar. Ini orang yang terkena penyakit nifak, penyakit kemunafikan. Dia mengira dia adalah orang yang melakukan perbaikan, ternyata dia adalah orang yang melakukan kerusakan. Rajamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan penyakit ini. Penyakit hati, penyakit kemunafikan. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Zahir dan batinnya berbeda, tidak sama. Zahirnya bagus, ternyata batinnya buruk. Batinnya busuk karena menyembunyikan kekufuran. Ya, semoga kita dijauhkan dari penyakit ini, penyakit nifak. Wa huwa nau'an. Nifak ada dua macam, akbaru wa asgharu. Nifak akbar dan nifak asghar. Nifak besar dan nifak kecil. Fal akbaru yujibu al-khuluda finnar fi darkiha al-asfali. Nifak besar menyebabkan kekekalan di dalam neraka, di lapisan paling bawah dari neraka. Jadi orang yang melakukan nifak akbar, dia kekal di neraka, dia keluar dari Islam, dan dia akan ditempatkan di dasar neraka, di lapisan neraka yang paling bawah. Wa huwa ayyuzhira lil muslimina imanahu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa huwa fil batini munsalikhun min zalika kullihi mukazzibun bihi. Nifak besar yaitu seseorang menampakkan kepada kaum muslimin keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Padahal di dalam batinnya kosong dari semua itu. Perhatikan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nifak besar itu, nifak akbar itu, seseorang menampakkan kepada kaum muslimin keimanannya kepada Allah, kepada para malaikat, para rasul, dan hari akhir. Padahal di dalam batinnya kosong dari semua itu. Padahal nggak ada iman dalam hatinya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia tampakkan ya, dengan lisannya dia mengatakan amanna billahi wa bil yawmil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka enggak beriman. Hati mereka kosong dari iman. Mukazzibun bihi, ya, mendustakannya. Mendustakan Allah, mendustakan para malaikat, para rasul, mendustakan hari akhir. Jadi lisannya mengaku beriman, tapi hatinya mendustakannya.
la yu'minu bi anna Allah takallama bi kalamin anzalahu ala basarin ja'alahu rasulan linnas yahdihim bi idnihi wa yunziruhum ba'sahu wa yukhawwifuhum iqabahu. Dan dia tidak beriman bahwa Allah telah berbicara dengan firman-Nya, dengan kalamnya yang dia turunkan kepada seorang manusia yang dijadikan rasul bagi manusia untuk memberi petunjuk kepada mereka dengan izinnya, memberi peringatan kepada mereka tentang azabnya, dan menakut-nakuti mereka dengan siksanya. Jadi orang munafik tidak beriman bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak beriman Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad sebagai rasul yang memberi petunjuk kepada manusia dengan izin Allah, memberi peringatan kepada mereka tentang azabnya, dan menakut-nakuti mereka dengan siksanya. Jadi intinya orang munafik itu tadi tidak beriman kepada Allah, kepada para malaikat, para rasul, kepada hari akhir, dan dia juga tidak beriman Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka kafir. Orang munafik itu kafir. Ya, wa ma hum bimu'minin. Mereka enggak beriman. Mereka kafir. Cuman bedanya mereka dengan orang kafir asli. Kalau orang kafir asli dia tampakkan kekafirannya. Kalau orang munafik dia tidak menampakkan kekafirannya, dia menyembunyikan kekafirannya. Yang dia tampakkan pura-pura beriman. Waqad hataqallahu subhanahu astarul munafiqin. Allah Subhanahu wa taala telah menyingkap tabir orang-orang munafik. Wa kasafa asrarahum fil Qur'an, dan membongkar rahasia-rahasia mereka di dalam Al-Qur'an. Ya, antum kalau ingin tahu rahasia-rahasia orang-orang munafik, antum baca Al-Qur'an. Allah telah membongkar rahasia-rahasia mereka dalam Al-Qur'an. Ada surat At-Taubah, ya. Bahkan ada surat Al-Munafiqun, surat tentang orang-orang munafik. Baca Al-Quran kalau antum ingin tahu rahasia-rahasia mereka. Wa jalla li'ibadihi umurahum liyakunu minha wa min ahliha ala hazarin. Dan Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya sifat-sifat mereka agar mereka waspada terhadap sifat-sifat tersebut dan terhadap orang-orang yang memilikinya. Jadi dalam Al-Quran Allah telah jelaskan sifat orang-orang munafik. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita waspada dengan sifat-sifat tersebut, jangan sampai kita memilikinya. Dan tujuannya supaya kita waspada terhadap orang-orang yang memilikinya. Wa dzakara tawaifal alam as-salasah fi awwali suratil Baqarah, al-mu'minina wal kuffar wal munafiqin. Allah menyebutkan 3 golongan manusia di awal surat Al-Baqarah. Yaitu yang pertama golongan orang-orang beriman, yang kedua golongan orang-orang kafir, dan yang ketiga golongan orang-orang munafik. Ini tawaiful alam as-salasah, 3 golongan manusia. Jadi manusia dibagi menjadi 3 golongan.
Yang pertama, golongan orang-orang yang beriman. Yang kedua, golongan orang-orang kafir. Dan yang ketiga, golongan orang-orang munafik. 3 golongan manusia. Ya, kita masuk yang mana nih? Kita masuk yang golongan orang-orang yang beriman, golongan orang-orang kafir, atau golongan orang-orang munafik? Ya, mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang yang beriman. Fadzakara fil mu'minina 4 ayat wa fil kuffari ayatain wa fil munafiqina 13 ayatan. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman dalam 4 ayat, tentang orang-orang kafir dalam 2 ayat, dan tentang orang-orang munafik dalam 13 ayat. Perhatikan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman dalam 4 ayat, menyebutkan tentang orang-orang kafir dalam 2 ayat, menyebutkan tentang orang-orang munafik dalam 13 ayat. Kenapa orang munafik lebih banyak? Kenapa ayat-ayat yang menyebutkan tentang orang-orang munafik lebih banyak 13 ayat? Orang beriman hanya 4 ayat. Orang kafir 2 ayat. Kemudian orang-orang munafik 13 ayat. Ini di awal-awal surat Al-Baqarah. Di awal-awal surat Al-Baqarah. Coba kita lihat. Ya, yang pertama tentang orang-orang yang beriman, ya, di 4 ayat. Ayat yang pertama, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ayat yang kedua. Kemudian yang ketiga, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian ayat yang keempat, ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini tentang orang-orang yang beriman di 4 ayat. Sekarang tentang orang-orang kafir, ya, di 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah wa lahum azabun azim. Tentang orang-orang kafir hanya 2 ayat. Nah, sekarang kita lihat tentang orang-orang munafik. Ada 13 ayat. Itu dimulai dari wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini yang pertama. Yang kedua, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang ketiga, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Yang keempat, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Yang kelima, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Yang keenam, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya, kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, dan seterusnya. Ya, itu ada 13 ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafikin, ya. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Ini ayat yang ke-13. Kullama adha'a lahum masawfi wa idza azlama alaihim qamu
walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. 13 ayat Allah menyebutkan tentang orang-orang munafikin. Kenapa ayat tentang orang-orang munafik lebih banyak daripada ayat tentang orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman? Kata penulis, likasratihim wa umumil ibtila'i bihim wa shiddati fitnatihim alal islami wa ahlihi. Yang demikian itu karena banyaknya jumlah mereka. Perhatikan, orang-orang munafik itu jumlahnya banyak. Karena banyaknya jumlah mereka, wa umumil ibtila'i bihim, banyaknya ujian yang ditimbulkan oleh mereka. Orang yang beriman banyak mengalami ujian gara-gara apa? Gara-gara orang-orang munafik. Wasiddati fitnatihim alal islam wa ahlihi, dan besarnya fitnah mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Orang munafik itu musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Orang munafik itu ada di barisannya kaum muslimin. Ya, keberadaan mereka sangat berbahaya dibandingkan orang-orang yang kafir asli. Kalau kafir asli kita tahu, oh itu musuh. Jelas. Mereka di luar barisan kaum muslimin. Sementara orang-orang munafikin ada di barisan kaum muslimin, mengaku sebagai teman padahal musuh. Musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut lebih berbahaya daripada musuh yang nyata, musuh yang asli. Makanya Allah jelaskan mereka di 13 ayat, di banyak ayat. Karena banyaknya jumlah mereka, karena banyaknya ujian yang ditimbulkan oleh mereka, dan besarnya fitnah mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah menjaga kita dari orang-orang munafikin. Fa inna baliyatal islami bihim syadidatun jiddan. Karena musibah yang menimpa Islam karena keberadaan mereka sangat besar, sangat berat. Li'annahum mansubuna ilaihi wa ila nusratihi wa muwalatihi. Karena mereka menisbatkan diri kepada Islam, mereka mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ila nusratihi, mengaku sebagai penolong, wa muwalatihi, dan pendukung Islam. Mereka mengaku menolong Islam, mengaku mendukung Islam. Ada sebagian dari mereka yang ikut perang bersama para sahabat, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum a'da'uhu fil haqiqah. Padahal sebenarnya mereka adalah musuh-musuh Islam. Orang munafik itu bukan teman. Orang munafik itu musuh. Musuh Islam. Yukhrijuna adawatahu fi kulli qalibin. Mereka menampakkan permusuhan mereka dengan berbagai macam cara. Ya, baik melalui ucapan, perbuatan, maupun sikap yang tersembunyi. Ya, artinya mereka orang-orang munafik menampakkan permusuhan terhadap Rasulullah SAW dan agama Islam dalam setiap bentuk, kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan, kadang dengan tipu daya, ejekan, dan bukan dengan permusuhan yang terang-terangan. Ya, sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Sehingga yazunnu al-jahilu annahu ilmun wa islahun, sehingga orang yang bodoh menyangka bahwa itu adalah ilmu dan perbaikan.
wa huwa ghayatul jahli wal ifsad, padahal sesungguhnya itu adalah puncak dari kebodohan dan kerusakan. Ya, maksudnya orang-orang munafik menampakkan permusuhan mereka terhadap Islam dan Rasulullah dengan berbagai cara yang disamarkan, seolah-olah mereka sedang menyampaikan ilmu, ya, nasihat atau melakukan perbaikan, namun sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah bentuk kebodohan dan kerusakan yang paling besar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang munafik ini sangat berbahaya sekali, ya, musuh dalam selimut. Hendaknya kita kenali sifat-sifat mereka. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati dari sifat-sifat tersebut dan dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Harus waspada, ya, dengan mereka. Wallah kam min ma'kilil Islam qad hadamu wa kam min hisnin lahu qad qala'u asasahu wa kharrabuhu. Maka Allah lah yang mengetahui betapa banyak benteng Islam yang telah mereka hancurkan, betapa banyak pertahanan Islam yang telah mereka cabut pondasinya dan mereka rusak. Ila akhir kalamuhu rahimahullah, hingga akhir, ya, dari perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan menjelaskan tentang kemunafikan. Kita akan mengenal macam-macam kemunafikan. Ada nifak akbar dan ada nifak asghar. Kata penulis, walaula khasyatu tatwil fi hadha syarhi al-mukhtasari la naqalna katsiran minhu li halawatihi wa 'izami faidatihi, fa nas'alullaha ta'ala ay yu'izana wal muslimina minan nifaqi kullihi diqqihi wa jillihi, wallahul musta'an. Kata penulis, seandainya bukan karena khawatir akan terlalu panjang, ya, penjelasan dalam syarah yang ringkas ini, niscaya kami akan menukil banyak dari perkataan beliau, perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah li halawatihi, ya, karena keindahan ungkapannya dan besarnya faedah yang terkandung di dalamnya. Ya, bagi yang ingin membaca penjelasan Imam Ibnul Qayyim secara lengkap, silahkan dia baca buku beliau yang berjudul Madarijus Salikin. Madarijus Salikin jilid 1 halaman 247 dan seterusnya. Ya, sini penulis tidak membawakan seluruh perkataan Imam Ibnul Qayyim. Beliau hanya membawakan separuh, ya, atau sebagian dari perkataan Imam Ibnul Qayyim. Wa nas'alullaha ta'ala ayyu'izana wal muslimina, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah melindungi kita dan kaum muslimin minan nifaq, dari kemunafikan, kullihi, seluruhnya, diqqihi wa jillihi, baik yang kecil maupun yang besar, Allahul musta'an, dan hanya kepada Allah tempat memohon pertolongan. Taib, ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah tentang mengenal macam-macam kemunafikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan fokus membahas nifak akbar, ya, nifak akbar,
Nifak akbar ada 6 macam. Kita akan jelaskan satu persatu ya, supaya kita menjauhinya. Jangan sampai kita punya jangan sampai kita memiliki sifat-sifat ini ya, karena sangat berbahaya. Orang yang memiliki sifat-sifat ini dia keluar dari Islam, dia kekal di neraka. Waliyazubillah. Taib, mungkin ini yang bisa kita jelaskan pada muqaddimah ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.